Pernah lihat nggak sih kitab suci itu ditaruh di tempat paling tinggi, dibungkus kain paling bagus, tapi isinya kayak terkunci gitu, jauh banget dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini dia tragedi yang mau kita kupas tuntas. Gimana caranya sebuah petunjuk hidup yang super revolusioner kok malah jadi terpenjara dalam ritual doang? Nah, disinilah letak paradoksnya. Kitab suci itu kan diagung-agungkan banget ya sebagai simbol. Tapi anehnya, makin diagungkan kok malah makin jauh dari fungsi aslinya. Jadinya itu kayak pusaka antik yang indah tapi udah nggak bisa dipakai lagi. Cuma ada buat dibaca-baca, bukan buat jadi penggerak cara kita mikir, cara kita ambil keputusan, apalagi buat menata masyarakat. Ini pertanyaan yang penting banget loh. Soalnya waktu panduan hidup ini jadi bisu, yang kosong itu bukan cuma ritualnya aja, tapi peradaban kita sendiri yang bisa-bisa kehilangan arah. Yuk kita coba telusuri gimana ini semua bisa terjadi. Yang ironisnya, masalah ini tuh bukan muncul karena kita kurang hormat, tapi justru sebaliknya. Ini adalah tragedi pergeseran fokus. Dari yang tadinya soal pemahaman, jadi sekedar hafalan. Dari yang tadinya perenungan mendalam, jadi ritual kosong aja. Oke, jadi gimana persisnya pergeseran ini terjadi? Nah, analisisnya nunjukin ada 5 penyempitan fungsi atau 5 reduksi yang pelan-pelan mengubah kitab suci dari sebuah cetak biru peradaban jadi cuma sebatas jimat. Jadi ada 5 penyimpangan utama nih, mulai dari jadi alat buat cari pahala, jadi komoditas komersial, dan lain-lain. Tapi kali ini kita bakal fokus ke 2 hal yang paling umum dan terus terang paling bahaya, yaitu pas kitab suci dijadikan jimat pelindung dan alat buat melegitimasi kebohongan. Oke, penyimpangan yang pertama, kitab suci jadi jimat. Pasti sering lihat kan? Entah itu digantung di pintu rumah, ditaruh di dashboard mobil, katanya sih buat perlindungan. Nah, di sini fungsi agungnya sebagai pembentuk etika dan keadilan sosial itu dikecilin perannya, jadi cuma sebatas alat pelindung magis. Nah, disinilah letak salah kaprahnya. Kitab suci itu diturunkan bukan buat ngusir setan yang ada di luar sana, bukan, tapi untuk mengusir kegelapan yang ada di dalam diri kita sendiri, kayak kebodohan, rasa takut, serakah, sampai rasa putus asa yang rusak jiwa kita dari dalam. Tapi ada reduksi atau penyempitan fungsi yang jauh-jauh lebih berbahaya, yaitu ketika kitab suci dipakai untuk membenarkan kebohongan dan agenda politik. Wah, ini udah puncak tragedinya. Wahyu yang harusnya membebaskan malah jadi alat buat menindas. Jadi, bayangin, sesuatu yang seharusnya jadi pedang buat membongkar kemenafikan, malah dipakai jadi perisai buat nutup-nutupin korupsi dan membenarkan ketidakadilan. Agama seolah jadi stempel pengesahan buat sistem yang zalim. Dan ini pengkhianatan total terhadap fungsi aslinya. Oke, kita udah lihat masalahnya kan? Sekarang kita coba beralih ke solusinya. Gimana caranya? Ya kita harus buka lagi 4 fungsi asli dari wahyu ini, biar kita paham apa sih kekuatan sejatinya. Fungsi yang pertama itu dijelaskan di sini. Wahyu itu adalah basyair. Nah, apa sih sebenarnya arti kata ini? Soalnya ini tuh lebih dari sekedar pelajaran atau petunjuk biasa. Basyair itu bisa diartikan sebagai cahaya kesadaran. Fungsinya itu persis kayak lampu sorot di tengah kegelapan yang bikin kita bisa melihat realitas dengan jernih. Kita jadi tahu siapa sih kita ini, hidup ini mau kemana, dan gimana sistem yang benar itu seharusnya dibangun. Jadi, ini tuh ibarat lensa buat memahami kenyataan, bukan sekedar teks buat dipercaya buta-buta. Lanjut, fungsi kedua, sebagai penyembuh. Tapi tunggu dulu, ini bukan penyembuh penyakit fisik ya. Ayat ini ngomongin sesuatu yang jauh lebih dalam, yaitu penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Maksudnya gimana? Artinya, wahyu itu berfungsi kayak obat psikologis, dirancang khusus buat menyembuhkan pola pikir kita yang mungkin rusak, atau penyakit moral kayak serakah, rasa takut berlebihan, sombong, dan prasangka buruk. Ini tuh resep buat kesehatan mental dan moral kita. Nah, fungsi ketiga dan keempat ini nunjukin kalau jangkauannya itu luas banget. Ini bukan lagi sekedar nasihat pribadi, tapi udah jadi sebuah penjelasan yang sistemik, sebuah petunjuk operasional, dan rahmat yang membawa kebaikan buat seluruh masyarakat. Kalau mau disederhanakan, kitab suci itu adalah sebuah manual untuk peradaban. Dengerin ya, bukan mantra buat individu, tapi sebuah kerangka kerja yang lengkap. Ada struktur moralnya, hukumnya, sosialnya.
sebuah blueprint untuk membangun masyarakat yang adil. Terus, apa jadinya kalau kita terus-terusan membiarkan wahyu ini terpenjara? Wah, dampaknya serius banget. Cara berpikir masyarakat jadi rusak, pemimpin-pemimpin zolim bisa naik, dan ujung-ujungnya kehancuran sosial. Makanya, jalan buat kembali itu jadi sangat mendesak. Ini adalah perjalanan buat mengubah relik bisu tadi jadi sebuah revolusi kesadaran. Jalan pulangnya sebenarnya jelas kok. Kita cuma perlu membalikkan proses penyempitan fungsi tadi. Kita harus mulai pakai lagi kitab suci ini sebagai panduan buat berpikir kritis, sebagai alat buat menyembuhkan batin, sebagai dasar ilmu pengetahuan, dan puncaknya sebagai sebuah konstitusi yang hidup di tengah masyarakat. Jadi, pergeseran yang harus kita lakukan itu ini. Dari yang tadinya cuma mantra diulang-ulang, sekarang jadi sebuah manual operasional buat kehidupan nyata. Bukan lagi sekedar simbol yang kita pajang dan hormati dari jauh, tapi sebuah sistem berpikir yang aktif, yang benar-benar ngebentuk cara kita mandang dunia dan ngambil keputusan. Dan yang paling penting dari semuanya, ia diturunkan bukan cuma untuk dibaca dengan suara yang indah, tapi untuk benar-benar dihidupi dalam setiap denyut nadi peradaban manusia. Pada akhirnya kan, kitab suci itu diturunkan buat menghidupkan kesadaran kita sebagai manusia. Jadi, pertanyaan terakhir yang tersisa buat kita renungkan bareng-bareng adalah, gimana caranya kita semua, baik secara pribadi maupun bersama-sama, bisa menghidupkan kembali wahyu yang udah terlalu lama terpenjara ini?